Assalamualaikum, hari ini Melimai Cooking TV mau share 5 resep masakan homemade yang cocok banget dijadikan lauk makan sehari-hari. Dimulai dari resep pertama yaitu sayap goreng daun jeruk. Selamat menonton videonya. Langkah pertama, tuang 250 ml air putih, lalu masukkan 10 sampai dengan 15 lembar daun jeruk yang udah diiris-iris tipis kayak gini. Tambahkan 5 siung bawang putih cincang, bawangnya yang kecil-kecil aja ya moms, kalau yang besar cukup 3 siung aja. Selanjutnya bumbui dengan kaldu ayam bubuk. Saya pakai produk unggulan Masako Ayam. Selanjutnya tambahkan 6 sendok makan tepung terigu dan 4 sendok makan maizena. Lalu tambahkan 5 sendok makan tepung roti dan aduk sampai semua bahan tercampur rata. Dan sekarang masukkan semua sayap yang udah dibagi dua, sayap atas dan bawahnya. Yang ujung lancipnya saya pisahkan ya moms, biasanya suka saya bikin campuran sup. Oke, campurkan adonan cair dengan ayam dan diamkan beberapa waktu atau kata lainnya dimarinasi ya. Ini kita marinasi cukup 30 menit aja. Nah, ini udah 30 menit, lalu sekarang siap-siap buat digoreng. Jangan lupa ya, panaskan minyak goreng secukupnya. Minyaknya harus yang panas biar hasilnya garing. Jangan lupa ya dibalik-balik dan dipisah-pisah karena tepungnya bisa aja nempel-nempel kalau nggak dipisah-pisah. Kecuali gorengnya kalau sedikit-sedikit. Kalau ini saya gorengnya dibagi dua aja ya, jadi agak banyak nih di wajannya. Nah moms, ini ayamnya udah mulai setengah kering ya. Kalau mau pakai tambahan tepung biar kelihatan lebih garing, bisa ya tepungnya ini disiramin kayak gini di atas ayam. Jadi kayak kalau kita bikin kremesan gitu moms. Tapi tepungnya jangan terlalu banyak ya, nanti bentukan ayamnya jadi kurang bagus kalau tertutupi tepung, karena ini bukan ayam balut tepung kayak ayam-ayam McD atau KFC. Tepung di sini cuma difungsikan untuk menambah garing ayamnya aja, jadi tepungnya dibikin encer supaya nempelnya nanti ke ayamnya tipis-tipis aja, gitu moms. Udah matang nih, sekarang angkat aja dan mari kita sajikan. Ini sayap gorengnya kering banget ya moms. Untuk tingkat keringnya silakan bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Mungkin ada yang sukanya gak terlalu kering banget, atau justru sukanya yang lebih kering lagi dari yang saya bikin. Silakan aja sesuaikan dengan selera masing-masing. Wah, bener-bener tampilannya super garing moms. Ini ada pengaruh juga ya teksturnya dari tepung roti, jadi makin kelihatan garing ya. Resep kedua, hati ampela bumbu rempah. Saya siapin 10 pasang hati dan ampela ukuran besar, dan ini saya pisah usus antinya ya, dan ampela dengan jantung. Hasil masakan ini sangat enak. Saya memadukan aneka rempah hampir selengkap bumbu masakan Padang. Bedanya ini saya gak pakai santan ya moms. Ini dia bahan-bahan bumbunya. Saya mau haluskan secara terpisah supaya hasilnya lebih maksimal. Saya mau blender dulu bumbu keringnya ya. Ini ada lada butir, ketumbar butir, bunga lawang, kayu manis, kapulaga, dan pala. Untuk takarannya bisa dicek di description box. Dan untuk bumbu basahnya ini ada bamber dan baput pastinya ya moms, kunyit, kemiri, dan cabai keriting merah. Nah, jadi bahan bumbu basah dan bumbu keringnya ini mau saya blender secara terpisah. Kebetulan saya sekarang pakai blender Cosmos 3-in-1 yang punya 2 penggilingan bumbu. Bentuk gelasnya kayak gini nih moms. Ini bagus banget loh blendernya, hasil gilingnya juga benar-benar halus. Kalau mau tahu spesifikasinya bisa cek di description box ya moms. Dan untuk bumbu basahnya digiling pakai gelas yang ini ya moms. Kalau biasanya saya suka nambahin air atau minyak, tapi pakai gilingan ini nggak perlu lagi pakai tambahan apa-apa. Jadi nanti hasilnya murni bumbu basah, dan ini bakal bikin masakan makin enak kalau tumis bumbunya nanti nggak pakai air. Nah, ini hasil bumbu keringnya moms, halus banget ya. Dan ini bumbu basah, jadi gak perlu pakai air lagi, udah bisa sehalus ini. Bumbu lainnya ini ada jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, serai, dan irisan cabai keriting merah. Oke, sekarang kita eksekusi aja ya. Panaskan secukupnya minyak goreng dan tumiskan semua bumbu. Dimulai dari bumbu kering dulu. Kalau udah wangi, baru tambahkan bumbu basahnya. Nah, moms, kalau digiling terpisah memang beda ya. Ini aromanya kuat banget. Belum jadi aja udah kebayang nanti masakannya seharum apa. Pokoknya recommended deh bikin bumbu tanpa campuran air lagi. Wanginya ini banget loh moms. Kalau udah matang bumbunya, lalu tambahkan bumbu yang lainnya.
Oke, setelah semua bumbunya matang, sekarang tambahkan hati dan ampela ayamnya. Lalu aduk perlahan sampai tercampur rata dengan bumbu. Karena setelah itu saya mau tambahkan 750 ml air putih. Jadi masakannya ini tanpa santan ya, Moms. Nah, kalau udah gini, tinggal kasih bumbu kaldu ayam bubuk dan gula pasir. Abis itu biarkan semua bahannya matang mendidih dan kuahnya menyusut. Ini udah mendidih ya, Moms. Hati dan ampela ayamnya juga udah matang, tapi karena airnya belum susut, jadi biarin dulu sampai susut ya. Kecuali kalau mau pakai kuah sebanyak ini, silakan aja, udah bisa diangkat. Tapi saya mau bikinnya yang sedikit kuah aja, itu lebih mantap lagi. Dan nanti bakal ada satu bahan lagi yang mau ditambahkan sebagai bumbu. Kalau kuahnya udah susut kayak gini, matiin aja kompornya ya. Dan jangan lupa buang sampahan bumbunya kayak daun salam dan teman-temannya. Ini dia bumbu terakhir yang saya tambah setelah masakannya matang, yaitu kecap manis. Penambahan kecap manis ini membuat cita rasa masakan kita kali ini lebih sedap lagi. Oke, udah beres nih semuanya. Sekarang kita sajikan aja ya, Moms. Nah, alhamdulillah, Moms, masakan hati ampelanya udah selesai kita bikin. Tinggal dikasih taburan bawang goreng aja. Ini mantap banget. Resep ketiga, ikan nila bumbu kuning. Langkah pertama, siapkan 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 jempol kunyit, 5 buah cabai keriting merah, 2 butir kemiri, 1 sendok teh lada biji, 1 sendok teh ketumbar biji. Semuanya ini mau saya blender ya. Ini saya kasih sedikit air ya, karena ngeblendernya dicampur dengan bumbu kering. Selanjutnya, goreng 3 ekor ikan nila yang udah dimarinasi dengan garam. Goreng sampai kering dan kalau udah matang, angkat dan tiriskan. Sementara sekarang saya mau masak bumbu acar kuningnya dulu. Tumiskan bumbu yang tadi udah di blender halus dengan secukupnya minyak panas. Tumis sampai matang dan tercium bau harum. Lalu tambahkan 1 lembar daun salam, 1 batang serai geprek, 1 jempol jahe geprek, 2 jempol lengkuas geprek, 5 lembar daun jeruk, dan 1 buah potongan kecil tomat merah. Selanjutnya tambahkan 1 saset santan instan. Kalau mau pakai santan segar juga boleh ya, Moms. Bisa pakai antara 70 sampai dengan 80 gram yang benar-benar kental ya. Selanjutnya, tambahkan 100 ml air dan lalu bumbui dengan setengah sendok makan kaldu ayam bubuk dan setengah sendok makan gula pasir. Untuk kaldu ayamnya jangan banyak-banyak ya, Moms, karena ikannya kan tadi udah dikasih garam juga. Oke, Moms, kalau bumbunya udah matang, jangan lupa koreksi rasa ya. Sesuaikan manis asinnya dengan selera lidah masing-masing aja. Karena terkadang takaran bumbu sama pun hasilnya bisa berbeda-beda pada masing-masing orang. Apalagi kalau takaran bumbunya gak sama. Selanjutnya, tambahkan wortel dan mentimun yang udah diiris-iris, korek api. Wortel dan timunnya cukup 1 buah aja ya, Moms, ukuran yang besar. Jangan lupa buang bagian dalam timunnya, ambil dagingnya aja. Oke, next, masukkan ikan nila yang udah digoreng tadi. Biarkan semuanya terendam kuah bumbu. Balik-balik aja ya supaya bumbunya meresap dengan rata. Jadi, Moms, bikin ikan nila bumbu acar kuning ini, ikannya harus digoreng kering ya, supaya pas masuk kuah bumbunya, ikan tetap utuh, nggak jadi lembek ataupun hancur. Kalau udah matang, mari kita sajikan. Kelihatannya ini gurih banget ya, Moms. Alhamdulillah nih, Moms, ikan nila goreng bumbu acar kuningnya udah matang nih. Insya Allah rasanya ini enak dan gurih. Kalau mau ada sensasi pedasnya, boleh ya bumbunya ditambah cabai rawit yang dihaluskan. Oke, sekian dulu ya resep dalam tutorial hari ini. Resep keempat, ikan kembung bakar. Ini saya siapkan 4 ekor ikan kembung, ukurannya besar-besar ya, Moms. Kalau buat dibakar memang paling enak yang besar karena kita lebih fokus ke dagingnya. Beda kalau cuma digoreng aja, yang kecil pun bisa jadi. Yang digoreng kriuk bisa dimakan sama tulang-tulangnya. Oh ya, jangan lupa dikasih sayatan di kedua sisinya ya, biar bumbunya cepat meresap ke dalam daging ikannya. Selanjutnya kita siapkan bumbu halusnya ya, Moms. Ini ada 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 7 buah cabai keriting merah, 1 jempol jahe, 1 jempol kunyit, 3 butir kemiri, 2 jempol lengkuas. Blender semua bumbunya sampai halus. Setelah bumbu halusnya selesai di blender, sekarang kasih tambahan setengah sendok makan kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Aduk rata dengan bumbu halusnya, lalu aplikasikan pada ikan kembungnya secara merata.
Dan setelah dibumbui, sekarang pindahkan pada wajan anti lengket, beri sedikit air lalu tutup dan biarkan hingga airnya lebih mengering. Sekarang beri sedikit air sekitar 100 sampai dengan 100 ml ya Mom, supaya bumbunya cepat meresap dan gak terlalu kering. Setelah itu lalu panggang di atas api kecil sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap pada ikannya. Nah, ini airnya udah susut ya Mom, sudah bisa diangkat karena selanjutnya kita mau panggang kering ikannya. Jadi bukan dibakar ya, kalau dibakar itu ikannya langsung bersentuhan dengan api bakarannya kayak di resto-resto Padang gitu, terus dikipasin sampai kering. Kalau ini cukup dipanggang aja di atas grill pan tanpa langsung menyentuh apinya. Jangan lupa grill pan-nya diolesi dulu dengan margarin atau minyak ya Mom, supaya ikannya gak lengket di grill pan-nya. Karena biasanya kalau dipanggang kayak gini suka lengket-lengket gitu kalau gak diminyakin dulu. Ini juga pasti bumbunya ada yang lengket-lengket gitu Moms. Beda ya, kalau dibakar biasanya gak ada yang lengket karena gak ada media penghalang antara api dengan ikannya. Jadi ikannya itu lebih matang sempurna meskipun gak diungkep dulu. Setelah kering bagian bawahnya, sekarang dibalik ya Moms supaya bagian atasnya juga kering. Sebetulnya proses terakhir ini bukan untuk mematangkan ikannya ya Moms, karena ikan udah matang waktu diungkep tadi. Tapi dipanggang ini supaya ikannya lebih berasa kayak ikan panggang atau wangi-wangi ikan bakar gitu. Bumbunya lebih kering dan tekstur daging ikan lebih kenyal tapi empuk. Oke, ini udah selesai dipanggang nih Moms ikannya. Wah, wanginya semerbak banget. Bener-bener berasa lagi pesan ikan kampung bakar di resto Padang nih Moms. Sekarang kita hidangkan di atas piring saji bersama sambal irisan bawang merah dan cabai rawit domba. Wah, makin nampol aja nih rasanya. Ini saya bikin sambalnya cukup pakai cabai rawit domba dan bawang merah ditambah dengan minyak wijen ya Moms. Jadi saya gak pakai minyak goreng panas kayak sambal mata umumnya, tapi ini pakai minyak wijen aja dan ini rasanya benar-benar wangi. Untuk takaran bahan sambalnya bebas aja ya Moms, silakan takar sendiri. Kalau mau lebih pedas, banyakin cabenya. Kalau gak mau terlalu pedas ya banyakin bawangnya. Semuanya cuma diiris aja, praktis banget pokoknya. Dan pemakaian minyak wijennya juga silakan sesuaikan dengan selera. Wah, udah siap santap nih Moms, ikan kembung panggang ala The People's Kitchen. Dijamin enak deh, jangan lupa dicoba ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Resep terakhir ayam goreng cabai garam. Langkah pertama, siapkan 1 kg ayam. Saya pakai daging paha ya, biar lebih gurih. Tapi karena pahanya ini besar-besar, jadi saya potong-potong masing-masing jadi 2 bagian. Ayamnya ini mau saya rebus dulu biar nanti teksturnya lebih empuk dan juicy. Direbusnya dengan 1 liter air, 1 sendok makan garam, dan setengah sendok makan penyedap rasa, atau bisa juga 1 sendok teh penyedap rasa ya. Direbusnya sampai mendidih dan daging pahanya lunak. Kalau udah matang, lalu bisa diangkat dan tiriskan. Oh ya, air kaldunya ini enak banget ya Moms, jadi jangan dibuang. Bisa untuk sup atau campuran makanan berkuah lainnya. Selanjutnya saya mau bikin bumbu cabenya. Ini ada cabai rawit merah, cabai keriting merah, dan bawang putih. Semuanya lalu dicincang pakai chopper ya. Jadi bumbu cabenya ini jangan digiling halus kayak kita bikin bumbu gulai, cukup dicincang kayak gini aja. Untuk bumbu pelengkapnya saya bikin irisan bawang daun dan seledri kayak gini. Ini optional ya, bisa pakai bisa juga enggak. Selanjutnya siapkan mangkuk, masukkan ayam rebus yang tadi udah ditiriskan, lalu taburi dengan maizena dan tepung terigu. Tapi jangan dikasih air ya Moms, cukup basahnya dari bekas air rebusan aja. Saya kasih tepung supaya ayamnya enggak hancur pada waktu digoreng dan ayamnya lebih cepat kering. Selanjutnya goreng ayam balut tepung kering tadi dengan minyak panas. Gorengnya jangan terlalu garing, yang garing banget gitu, jangan ya. Warnanya jangan sampai terlalu kecoklatan. Kayak bikin ayam goreng crispy itu kan warnanya agak coklat ya. Jadi cukup aja sampai tepungnya kering supaya bagian dalamnya tetap juicy. Selanjutnya panaskan minyak goreng dan masukkan cabai cincangnya. Cabainya ini bukan ditumiskan kayak bumbu pada umumnya ya, tapi cukup dimasukkan sebentar aja lalu tambahkan irisan bawang daun dan seledri. Aduk-aduk sebentar, yang penting keluar wangi bumbunya. Tambahkan 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh sasa atau cukup garam aja ya. Tapi di video ini saya nggak pakai garam. Saya ganti dengan kaldu ayam bubuk dari Masako. Menurut saya lebih enak dan lebih gurih. Kalau garamnya tadi kan udah dimasukin pas ayamnya direbus. Selanjutnya masukkan ayam gorengnya dan aduk-aduk bersama bumbu sampai merata.
Ini dia ayam goreng cabai garam ala Melly May Cooking TV. Meskipun garamnya diganti masako bukan berarti namanya jadi ayam goreng masako ya. Ini cuma optional aja. Yang tetap mau pakai garam ya silakan gunakan resep dasarnya sesuai yang tertulis di description box. Oke, selamat mencoba ya resep sederhana ini. Gak banyak bumbu, tapi enaknya luar biasa. Ayamnya gurih, teksturnya juicy, rasa pedesnya pas, dan bikin makan pengen nambah terus. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Jangan dulu di skip ya Moms sebelum tahu menu apa yang mau disajikan di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode berikutnya, Melimai Cooking TV mau share resep dan tutorial membuat nugget ayam gurih. Tunggu tanggal tayangnya ya. Stay tuned.